Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Tuhan Yesus Kristus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara. Saat hari ini sebelum kita mendengarkan renungan, biar kiranya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami, saat hari ini kami menyerahkan setiap renungan yang kami dengarkan. Kami percaya perkataan-Mu akan menuntun langkah hidup kami dimanapun kami berada, apapun situasinya. Kami percaya bahwa tuntunan Engkau melebihi dari segala keadaan kami yang kami hadapi saat hari ini. Kami hendak menerimanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, saat hari ini renungan adalah besar kesetiaan Tuhan. Saya akan mengambil dari Ratapan 3 ayat 22 berkata demikian, "Selalu baru tiap hari besar kesetiaan-Mu." Setiap awal tahun banyak orang percaya mengadakan komitmen untuk hidup yang baru dengan resolusi yang baru. Resolusi tentunya menyangkut iman, kasih, dan pengharapan, dan pada umumnya semua resolusi itu adalah mulia dan baik. Pada akhir tahun, ada orang yang percaya yang menganggap dirinya telah berhasil mempertahankan resolusi yang dilakukan pada awal tahun. Namun, belum tentu diperkenankan oleh Tuhan. Di lain pihak, ada orang yang percaya yang menganggap dirinya telah gagal untuk menjaga hidup yang konsisten sesuai dengan resolusi itu. Tapi orang yang demikian belum tentu sama sekali tidak diperkenankan oleh Tuhan. Keberhasilan seringkali terjadi pada orang yang merasa dirinya gagal dan mereka terus-menerus memperbaiki dirinya sambil berpegang pada pengharapan Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Karena Dia adalah Allah yang sempurna dan total, saudara. Bagi Dia tidak ada kegagalan. Dialah Allah yang tidak pernah gagal dalam segala hal. Sebab itu, bagi orang yang percaya yang melakukan kehendak Tuhan tidak perlu takut pada kegagalan, melainkan takut pada diri sendiri yang gagal bersandar pada Dia. Jika kita pernah gagal pada tahun yang lalu, tahun 2020, maka kita jangan cepat putus asa dan tawar hati dalam memasuki tahun yang baru ini, yaitu 2021. Melainkan dengan iman dan keberanian terus berjuang lagi di dalam Dia. Resolusi yang pada awal tahun ini adalah sesuatu yang baik. Tapi jangan berbangga pada pencapaian resolusi, sebab kita tidak mengukur diri di atas jasa diri kita, saudara. Melainkan kasih karunia Allah yang tetap pada orang yang lemah dan yang tidak berdaya. Resolusi dalam apapun juga bagi orang yang percaya tetap membutuhkan kasih karunia Allah untuk menjalani kehidupan tahun yang baru. Dalam Dia, kita hidup dan bergerak. Ia selalu mensuplai karunia yang baru setiap hari bagi orang yang mengasihi Dia, oleh karena kesetiaan yang sangat besar. Di tengah kegelapan hidup, kitab Ratapan berkata demikian, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Dari Ratapan 3 ayat 22-23. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan dan dunia ini pada tahun yang baru ini, saudara. Sebagaimana Tuhan telah menghantarkan kita untuk memasuki tahun yang baru ini, maka kita juga harus percaya bahwa Ia akan berjalan di depan dan bersama dengan umat-Nya yang mengasihinya. Ia berjanji tidak akan meninggalkan orang yang benar dalam kesendirian. Ia juga akan bekerja menurut bijaksananya dalam berbagai kondisi kehidupan untuk menyatakan kebesaran kasih karunia-Nya. Resolusi apapun yang kita buat pada awal tahun ini, tetaplah bersandar pada kasih karunia Allah. Ketika kita masih lemah, justru kasih karunia-Nya menjadi sempurna. Apakah ada hal yang baru bagi setiap pergantian tahun? Banyak hal yang masih tetap sama, tapi satu hal yang pasti adalah
kasih kesetiaan Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Seperti air yang terus mengalir di sungai, dan air itu tidak pernah sama, demikian firman kasih karunia Tuhan tidak akan pernah sama setiap hari bagi saudara. Joshua diminta oleh Tuhan untuk berpegang pada firman Tuhan kemana saja dia pergi. Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua tidak berurusan dengan kemenangan atas bangsa Kanaan, sebab hal itu adalah urusan Tuhan. Tapi Joshua harus tetap berpegang pada firman. Jika Tuhan memegang tangan kanan kita, maka tangan kiri kita harus berpegang pada firman-Nya. Jika kita diperhatikan oleh Tuhan, maka kita harus memperhatikan firman-Nya juga. Jika kita dipelihara oleh Dia, maka kita harus memelihara firman-Nya juga. Janganlah takut memasuki tahun yang baru ini, sebab Yesus ada di sini. Apakah kita telah hidup bersama dengan Dia pada hari ini? Maka kita juga memperoleh keyakinan bahwa hari esok kita boleh berjalan bersama dengan Dia. Kiranya Dia dipermuliakan dalam segala hal melalui kehidupan kita sepanjang tahun yang baru ini. Saya mengucapkan selamat menjalani di tahun 2021 kepada para sahabat di dalam Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang kami lalui setiap hari. Bahkan tahun yang kami masuki saat hari ini, kami percaya Engkau sudah menuntun kami di tahun 2020, maka Engkau pasti menuntun kami di tahun 2021. Ajarlah untuk kami menjadi seperti Yosua yang tetap berpegang dengan janji-Mu dan berjalan di dalam firman-Mu. Biar kiranya tidak ada gangguan dan godaan daripada dunia ini yang menghambat mata kami tertuju kepadamu. Kami percaya kuasa firman menjagai kami sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.